Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bosku bersama saya Cimeng yang tampan. Jadi hari ini kita mau review barang yang goib. Kenapa sih bilang goib? Karena barangnya tidak ada bosku. Jadi kita cuma jelaskan spesifikasinya saja. Apa yang ditawarkan oleh Poco kepada para netizen. Yang ditawarkan itu adalah performa yang mantap dan desain yang boleh dibilang futuristik dan baterai yang lumayan gede lah. Dan kamera yang tak usah kita pungkiri lagi, karena saya juga memakai merekam video ini menggunakan handphone dengan resolusi kamera yang wadaw. Dan harga pastinya, harga menentukan kualitas. Dan selama saya mengenal Xiaomi, harga tidak berbanding lurus dengan kualitas. Karena yang saya kenal dari Xiaomi itu harganya murah, speknya mantap, ya kan. Akhirnya Poco mengeluarkan X3 NFC. Kenapa ditambahkan NFC? Mestinya Poco X3 aja gitu kan. Tapi yang namanya NFC itu sudah menjadi sebuah sebuah tren di masa kini bos. Nah, ini dia penampilan Poco X3 NFC, the real mid-range killer. Jadi saya mulai berbahasa Inggris. Pertama di Indonesia, asik. Apa yang pertama di Indonesia dari Poco yang dibawa oleh Poco, yaitu chipsetnya yang menggunakan Qualcomm Snapdragon 732G gaming. Menurut gue loh. Jadi untuk kalian yang suka gaming, mungkin kalian bolehlah melirik Poco X3 NFC ini, karena dia sudah mempunyai dapur pacu, bukan dapur rumah yang bisa masak mie instan, bukan, tapi dapur pacu Qualcomm Snapdragon 732G. Dan ini paling ngacor guys. Nah, kita bahas dari sisi CPU. Jadi Snapdragon 732G ini dia menggunakan Kryo, asik. Dibaca Kryo kali ya. 470 CPU. Jadi dia kita sudah bisa menikmati layar dengan 2,3 GHz, yang dimana itu mungkin memberikan pengalaman tersendiri ketika kita bermain handphone dengan tampilan yang sangat memukau, powerful killer, 2,3 GHz. Dan dia punya Adreno 618 GPU gaming, jadi wush. Jadi selain itu dia mempunyai advance Qualcomm AI engine. Dia up to hingga 3,6 TOPS. Nggak diragukan lagi, Snapdragon 732 ini adalah chipset terbaik di kelas mid range. Jadi mungkin itulah salah satu alasan mengapa Poco mengusung dengan tema mid range killer. Dan seperti yang kita lihat, ini adalah Antutu yang dihasilkan oleh Poco. Jadi gimana ya, sekelas Orange Mid Killer ini mempunyai Antutu yang sangat tinggi. Tak usah kita ragukan lagi bos. Nah, kita bandingkan dengan Snapdragon 720G dengan Snapdragon 730G. Nah, sekarang Poco X3 NFC membawa Snapdragon 732G
dengan skor Antutu tertinggi 301,581. Jadi kita bisa lihat CPU dari Red Poco ini hingga dia menamakan the real mid-range performance killer. Jadi ini sangat recommended banget buat kalian karena dia menggunakan Snapdragon. Jadi di mana-mana kalau Snapdragon itu paling asik digunakan untuk multitasking. Jadi dia multitasking dengan mudah sampai dengan 128 GB, ada yang 8 GB, dan eksternalnya didukung sampai 256 GB. Dan tak lupa Poco X3 NFC sudah dibekali oleh Liquid Cool teknologi 1.0 plus. Ya. Bagaimana bahasa Inggrisku? Amang? Kalau amang, oke. Kasih like. Oke. Jadi ini penampakan dari Liquid Coolnya. Jadi dia lebih panjang, bosku. Dia kenapa dikasih panjang-panjang? Harusnya sih ini gak sampai ke bawah ya, karena kan gimana ya, baterainya kan sampai di bawah ini, di bawah body. Tapi ini sudah lumayan besar, bosku. 70%. Mungkin bisa dibayangkan kalau kalian di rumah tidak punya kulkas, pakai HP aja karena dia sudah menghasilkan dengan 6 derajat lebih. Bercanda, bosku. Artinya ini Liquid teknologi 1.0 ini dia sangat recommended untuk handphone kalian, si Poco X3 NFC ini, karena mungkin dari kalian ada yang lagi terus-terusan main game, mungkin ada yang selfie, atau mungkin ada yang lagi story, atau ada yang lagi foto. Jadi kalian tidak perlu ragu lagi, bosku, karena handphone Poco X3 ini sudah dilengkapi dengan Liquid Cool, dan pastinya dinginnya itu sampai 6 derajat Celcius. Jadi sebelumnya saya ambil referensi ini dari forum di Mi Community. Jadi mau kemana lagi? Soalnya kan barangnya tidak ada, bosku. Jadi kita nge-review barang goib karena barangnya nggak ada, bosku. Jadi Poco X3 NFC ini pertama di Indonesia yang mengusung yang memakai chipset Qualcomm Snapdragon 732, multitasking mudah sampai dengan 8 GB plus 128 GB, mendukung slot memori eksternal hingga 256 GB. Jadi mungkin kedepannya mungkin Poco akan memasukkan hingga internal yang mendukung hingga 1 terabyte atau 1 TB, dan dia lebih dingin karena menggunakan Liquid Cool 1.0. The real mid-range display killer. Mantap. Layarnya besar, bosku. Kenapa saya bilang layarnya besar? Karena ukuran layarnya sudah sampai 6,67 inci dan sudah didukung oleh Full HD Plus. Jadi Poco X3 NFC ini dia mempunyai refresh rate flagship hingga 120 Hz. Jadi kita bandingkan dengan mid range lain di 60 Hz. Poco X3 NFC ini 120 Hz. Hz itu tuh gimana? Jadi Poco ini secara tidak langsung dia memperkenalkan dynamic switch.
fitur terbaru dari Poco, Dynamic Switch. Apa sih yang dimaksud dengan Dynamic Switch? Yaitu mampu melihat foto hingga 50 Hz dan menonton video 60 Hz, main game favorit 90 Hz sampai 120 Hz. HK atau apa gitu, saya Hz ya itulah. Scoring time hingga 120 Hz. Jadi dynamic switch ini akan secara otomatis mengubah tampilan layar HP Poco X3 NFC ini dengan refresh rate yang dibutuhkan ketika melakukan sesuatu aktivitas di handphone. Dan Poco tak malu-malu bosku, tak ragu, dia menampilkan 33% lebih baik dibandingkan flagship lain. Jadi boleh dibilang ini adalah flagship yang termurah bosku, karena harganya kita tahu sekarang sekitar 3 jutaan. Ketika kita menonton video di Poco X3 NFC ini, dia sudah support dengan HDR10 untuk menonton video Netflix yang lainnya yang support, dan ini pasti bakal asik untuk kalian ketika menonton. Kita lanjut ke baterai. Poco X3 ini mengusung tema Real Mid-Range Battery Killer. Wow, seperti yang kita ketahui, baterai yang dibawa oleh Poco X3 NFC ini adalah 5160 mAh. Baterai tahan lama lebih dari 2 hari. Bisa bertahan selama seminggu. Caranya mode pesawat. Untuk main game 10 jam tanpa henti. Kalau kalian main onet mungkin lebih dari 10 jam. Dan untuk menonton video kalian bisa menikmatinya hingga 24 jam. Dan Poco X3 NFC ini sudah mendukung dengan super fast charging, alias mendukung pengisian cepat 33 watt 65 menit sampai 100%. Ya, tampilan dari The Real Mid-Range Battery Killer mempunyai baterai yang 5160 mAh dan didukung oleh fast charging yang 33 watt dan teknologi AMOLED Tab, fitur gaming terbaik. Jadi kalau kita ngomongin gaming untuk Poco X3 NFC itu sudah paling mantap. Pertama dari segi performa, terus dari chipsetnya yang 732C dan mempunyai layar yang mantap, lebar 6,67, sudah didukung dengan Full HD Plus dan baterai yang kuat. Biar kalian main game itu punya rasa getarannya semacam kalian pernah main game apa ya, PS1 itu getaran di stick itu kali ini dia lebih enak, lebih smooth. Nah, ini dia tampilan dari flagship level dual stereo. Jadi kalau kalian main game, suara yang dihasilkan dari Poco X3 NFC ini itu suaranya stereo. Yang tidak stereo itu yang berbunyi cuma di speaker bawah. Tapi kalau dia sudah dual stereo speaker, artinya yang di bawah dan yang di atas itu bunyi. Jadi menghasilkan suara yang mantap lah. Game Turbo 3.0. Ya, kalian baca sendiri lah. Let's go. Oke. Dan ini adalah tampilan dari The Real Mid-Range Gaming Killer Qualcomm Snapdragon 732
dual stereo speaker, Z-axis linear motor yang tadi saya bilang tentang getaran, 120 Hz apakah? Dot display, 240 Hz touch sampling rate, liquid cooling yang 1.0, dan ukuran dari liquidnya itu panjang, besar. Apa sih? Kita lanjut ke kamera. The real mid-range camera killer. Desain kamera ala-ala DSLR. Asik. Jadi ada bundalnya, ada kotaknya. Dia mempunyai kamera 4 dan 1 flash. Ini adalah flagship level 64 megapiksel quad kamera. Jadi ini adalah keterangan spekulasi dari kameranya, di mana kamera utamanya itu sudah menggunakan megapiksel yang gede, 64 megapiksel kamera utama dengan sensor besar, yaitu bosku Sony IMX682. Sensor depth mode eye portrait 2 megapiksel dan ultrawide angle sensor berukuran 1,0 pm dengan ukuran 13 megapiksel. Wow. Dan yang ini yang putih itu adalah lampu flash atau flash LED, dan kamera makro 2 megapiksel dengan jarak fokus 4 cm. Seperti yang kita ketahui, kalau dari segi kamera itu sudah menggunakan sensor Sony, maka sudah dijamin hasil yang dihasilkan, foto yang dihasilkan dari handphone tersebut yang menggunakan sensor Sony pasti mantap, jernih, apalagi. Jadi Sony IMX682 ini sudah tertanam di Poco X3 NFC, yang dimana dia sudah mendukung video 4K, flagship 64 megapiksel, sensor besar 1/1,73 dan 1, dan ini adalah hasil kamera utama dari Poco X3 NFC yang sangat menakjubkan. Seperti yang kita lihat, gedung-gedung, awan yang sangat real, dan pantulan yang dihasilkan dari air ini yang di bawah itu seperti cermin, bersih, gitulah. Dan kita lihat dari hasil fotonya, dan ini adalah Babang Tanvan yang mencoba hasil bokeh dari sensor depth Poco X3 NFC, dan foto mode malamnya ini keren banget. Oh ya, dia juga punya mode Gold Vibes, jadi lebih kece sih dari yang sebelumnya. Ada banyak yang dia usung tema dari peluncuran Poco X3 NFC ini, seperti Poco selalu menatap masa depan. Ya, mungkin Poco bisa melihat masa depan saya. Poco X3 the real mid-range camera killer. Dia mempunyai mode Gold Vibes, mode Cyberpunk dengan kamera utama 64 megapiksel, sensor Sony IMX682, mendukung ultra wide angle desain. Dari desainnya sudah seperti desain 3 dimensi seperti ini. Jadi dia mempunyai desain 3 dimensi elegan, genggaman yang menyenangkan. Sensor sidik jari di samping
desain ergodinamis. Jadi saat sekarang memang kita lebih asik aja gitu kalau buka handphone terus sidik jarinya di samping. Tak, on off-nya juga tak. Poco X3 NFC ini membawa warna dari varian warna shadow gray dan cobalt blue. Mungkin besok atau lusa akan menghasilkan warna yang red angel. Hihi. Dan seperti yang kita ketahui bahwa Poco X3 NFC ini tahan percikan. Ingat bosku, tahan percikan air bukan berarti tahan air. Tahan percikan. Oke, di dalam box yang bakal kalian dapatkan itu dari Poco X3 NFC ini, itu sudah diberikan pelindungan ekstra secara gratis, yaitu case and screen protector antibakterial. Nah, yang paling penting bagi saya di zaman modern ini, handphone tanpa NFC itu kurang Dan Poco X3 NFC ini menggunakan NFC yang dimana kalian bisa melihat saldo dari e-money kalian menggunakan pembayaran yang mungkin membutuhkan NFC. Poco X3 ini sangat gacor karena sudah menggunakan NFC. Dan Poco ini hadir dengan MIUI 12 dan Poco Launcher 2.0 yang dimana seperti yang kita ketahui bahwa launcher dari Poco itu sudah banyak mendownloadnya dan banyak memakainya. Poco X3 NFC the real mid-range design killer. Dia tahan percikan, mempunyai sertifikasi atau apa gitu IP53 yang diuji oleh TUV SUD, dan yang dilengkapi dengan case dan screen protector antibakterial. Headphone jack masih disandingkan, masih terpasang di bagian bawah handphone, dan NFC yang terletak di belakang handphone kalian. Ear blaster untuk kalian ganti-ganti siaran atau saluran TV di bandara, stasiun, atau di mana. Dan dia sudah mendukung MIUI 12 yang sudah kalian tunggu-tunggu. Dan Poco X3 NFC ini membawa varian 6 GB RAM-nya itu 6 GB dan internalnya 64 GB dan 8 GB dan internalnya 128 GB. Dan ini adalah penampilan harga atau penampakan harganya, Mas. Jadi jangan lupa untuk membelinya. Karena saya tak mampu membelinya, jadi saya cuma bisa mereview barang goib. Kenapa saya bilang goib? Karena barangnya tidak ada. Jadi sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena ini adalah review ala gue. Salam dari Makassar. Cimeng di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.